Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah titik pertemuan Jalan Sultan Agung yang kita lewati dan juga Jalan Minangkabau yang ada di sisi kanan. Lokasi ini akan segera dibangun stasiun LRT Jakarta Manggarai dan juga meneruskan trek layang LRT Jakarta ke arah Pasar Rumput sebagai lokasi manuver trek. Rekayasa arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung ke arah Terminal Manggarai sudah dilakukan dan beberapa area ya di pinggir jalan ke arah kali juga sudah ditutup. Lokasi stasiun LRT Manggarai seperti yang kita bisa lihat di gambar adalah di titik pertemuan tadi Jalan Minangkabau yang dari selatan dan juga Jalan Sultan Agung yang menghubungkan kawasan Duku Atas kemudian Kuningan ke arah Matraman. Rekayasa lalu lintas sudah dikeluarkan oleh Dishub mulai pada hari ini, tanggal 27 Januari, sampai nanti di tahun depan di bulan Agustus. Dari gambar berikut kita dapat melihat arus lalu lintas dari arah Jalan Tambak atau Terminal Manggarai menuju ke pertigaan sudah ditutup total. Nomor 1, arus kendaraan dari arah Duku Atas yang akan menuju ke Matraman di pertigaan akan sedikit manuver ke arah pinggir Jalan Sultan Agung dan terus ke terminal. Kemudian dilanjut perjalanan ke Jalan Tambak. Kemudian apabila hendak menuju ke arah Tebet, maka dapat berputar di sekitar Terminal Manggarai dan terus ke arah Saharjo. Nomor 2, arus kendaraan yang dari arah Jalan Tambak ataupun dari arah Pramuka yang akan menuju ke Duku Atas ya terlebih dahulu lurus karena tidak bisa lagi melewati Terminal Manggarai ke pertigaan yang seperti sebelumnya, tapi sampai ke putar balik yang ada di depan Toba Dream dan kembali ke Jalan Minangkabau sampai di ujung pertigaan berbelok ke arah kiri masuk Jalan Sultan Agung menuju ke arah Kuningan atau Duku Atas. Nomor 3, arus kendaraan yang dari arah Tebet, Saharjo, Pancoran yang akan menuju ke Duku Atas tinggal lurus belok kiri, atau yang menuju ke Matraman sama ya tinggal berbelok ke kanan hanya saja langsung tanpa harus menunggu lampu merah karena semuanya sudah dilakukan rekayasa dan sudah satu arah ke arah Terminal Manggarai. Sama halnya dengan kendaraan pribadi untuk layanan bis Transjakarta yang dari arah Pulau Gadung menuju ke Duku Atas mengikuti jalur rekayasa yang sudah ditentukan. Untuk angkutan-angkutan lainnya juga akan mengikuti hal yang sama. Nah, proses pembangunan pekerjaan yang ada di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung atau Stasiun LRT Jakarta Manggarai dilakukan dalam beberapa tahap. Jadi rekayasa arus lalu lintas juga dilakukan sesuai dengan tahapan tersebut. Tahap 1 yang tadi kita sudah lewati di depan ya, itu berlangsung dari P166B sampai ke P171B. Ya, P ini adalah pilar 166 sampai pilar 171. Di sana arus lalu lintas akan manuver sedikit yang dari arah Duku Atas ke pinggir dari Jalan Sultan Agung karena sisi utaranya akan dipakai untuk pembangunan stasiun. Kemudian tahap 2 ini P172B ya, pilar yang berikutnya dari 172 sampai pilar 173 akan menggunakan Jalan Sultan Agung sisi utara. Jadi memang ada area-area yang nantinya ya menyisakan lebar lajur jalan hanya 6 meter. Bahkan mungkin bisa saja lebih sempit dikarenakan adanya manuver-manuver kendaraan-kendaraan berat yang ada di dalam lokasi. Untuk yang tahap ketiga itu juga ada rekayasa, tinggal diikuti sesuai dengan arahan yang ada di lapangan. Sebelum area tersebut ditutup, di sini dapat kita lihat masih ada perjalanan dari bis Transjakarta yang melewati Jalan Sultan Agung sisi utara ke arah pinggir kali. Nah, area yang di depan ini sudah ditutup total saat ini. Kemudian arus lalu lintas itu hanya satu arah menuju ke kita atau ke arah timur, termasuk yang dari arah Jalan Minangkabau. Stasiun LRT Jakarta yang ada di depan nanti akan terhubung dengan halte Transjakarta di mana kita berada saat ini dan juga dengan stasiun KAI Manggarai menggunakan jembatan penyeberangan orang. Agar tidak lebih jauh ya nampaknya stasiun LRT Jakarta tadi yang kita lihat bagian tengahnya berada di titik pertemuan antara Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Kemudian sisi ujung lebih dekat ke arah halte Transjakarta dan juga terminal bus Manggarai.
Dengan adanya jembatan penyeberangan orang akan memudahkan dan mendekatkan para penumpang yang akan berpindah moda transportasi yang tadinya misal menggunakan LRT Jakarta dan akan menggunakan KRL di Manggarai, tinggal menaiki jembatan penyeberangan orang. Ada beberapa usulan dari sahabat On Road Indonesia dan para netizen serta pemerhati transportasi agar memanfaatkan area ya di terminal bus Manggarai atau di atas dari halte Transjakarta Manggarai sebagai area stasiun, sehingga benar-benar dekat dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai serta halte Transjakarta. Baik, dari arah Pasar Rumput kita akan melihat perkembangan sedikit layang LRT Jakarta manuver tracknya ke arah halte Pasar Rumput dari pertigaan Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Persis di ujung dari jembatan penyeberangan orang ataupun JPO rem yang menghubungkan kawasan pinggir dengan halte Transjakarta, di sini area yang ditutup. Sudah makin masif pekerjaan yang dilakukan dengan adanya alat-alat berat di sekitar area di Jalan Sultan Agung yang lajurnya sudah ditutup ya, menyisakan satu lajur bagi kendaraan bermotor dan sedikit kendaraan roda 2. Bagian dalam tadi kita sudah lihat adanya kren, kemudian penempatan dari mesin-mesin pengebor ataupun rotary drilling rig sudah mulai kelihatan ya di area depan sana. Bagian-bagian yang sudah diratakan ataupun land clearing itu juga ada yang ditutup dengan plat-plat besi ya, nampaknya untuk memudahkan perjalanan ataupun manuver dari kendaraan-kendaraan berat yang memasuki area ini, mungkin untuk menguatkan lantai tanah pada saat alat berat bekerja di sekitar sana. Terdapat di bagian dalam rotary drilling rig dan ada pipa besi yaitu casing yang dipersiapkan untuk membuat tiang-tiang panjang ataupun bore pile ke dalam tanah, nanti akan menjadi pondasi bagi pilar layang LRT Jakarta. Ekskavator tidak lupa dikarenakan pada saat penggalian itu ada tanah yang dikeluarkan, maka harus dinaikkan ke truk ya dan dibawa keluar lokasi. Dan ini tadi di awal adalah titik pertemuan Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Ada arus kendaraan yang sudah dialihkan, walau ya kalau kita perhatikan di sini mungkin agar lebih cepat masih ada yang melawan arah karena hari ini baru dimulai sosialisasinya dan implementasinya. Ada satu kendaraan yang juga putar balik ya. Arus lalu lintas di depan Rumah Sakit Agung dan juga Pasaraya akan menjadi arus searah seperti yang kita lewati saat ini. Sedangkan yang di samping dari Terminal Manggarai harusnya menurut dari rekayasa lalu lintas gambarnya tadi ini juga dibuka ya untuk menuju ke arah Jalan Saharjo. Saat ini menuju ke Tebet atau Saharjo atau Pancoran, kendaraan harus berputar di arah Jalan Tambak setelah pintu air, putar balik maksudnya, dan menuju ke Saharjo kembali. Sedangkan untuk arus kendaraan yang di Jalan Tambak ya di seberang menuju ke arah Duku Atas itu sudah tidak bisa lagi lewat di depan Pasaraya dan juga Rumah Sakit Agung, namun harus lurus terlebih dahulu ke Jalan Saharjo, kemudian putar balik di depan Toba Dream. Nah, area yang kita lewati ini adalah area yang persis berada di bawah viadak ataupun jembatan kereta dan cukup sempit. Jadi Transjakarta tidak melewati area ini melainkan jalan yang satunya. Ini adalah pintu air Manggarai dan di sekitar area ini akan ada pilar-pilar layang LRT Jakarta yang akan menyeberang di atas dari rel yang ada, baik yang viadak atau juga layang rel kereta yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah Cikini atau juga ke arah Sudirman. Di depan ini area juga sudah ditutup dengan barrier beton dan panel. Terdapat satu ekskavator vibro ya di sini yang mulai menancapkan dari seat pile baja. Biasanya penancapan itu dilakukan untuk menguatkan tanah di sekitar area pondasi di mana akan dibangun pilar-pilar layang LRT Jakarta. Baik, perjalanan kita teruskan ke arah Jalan Tambak. Di sini tiang-tiang ataupun pilar-pilar dari LRT Jakarta sudah berdiri sempurna dan makin ke ujung ke sisi kita ke arah Manggarai
yang tentu tingginya semakin lebih dibandingkan dengan tiang-tiang ke arah Jalan Tambak. Hal ini dikarenakan memang dari layang LRT Jakarta akan segera menyeberang di atas pintu air dan di atas dari layang KRL ataupun kereta yang menuju ke Cikini atau juga ke Sudirman. Di Jalan Tambak di sini dapat kita lihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar sudah tersambung sempurna dengan 2 balok girder beton. Kemudian di atasnya sudah ada pekerjaan pengecoran untuk menjadi dek ataupun lantai bagi penempatan slab, track ya ataupun bantalan-bantalan dari rel kereta layang LRT Jakarta. Jalan ini masih ditutup ya dan menyisakan lajur yang dapat dilewati oleh satu kendaraan roda 4 dan satu kendaraan roda 2. Kemudian beberapa bagian yang kita lihat mulai ada di sisi atas pengerjaan pagar ya. Seperti yang kita pernah kunjungi di stasiun LRT Rawamangun, di sana ada pagar di kedua sisi dari layang LRT Jakarta yang lantainya sudah selesai, tinggal dilakukan pemasangan trek berikutnya. Kita lanjutkan ke titik pertemuan Jalan Proklamasi, Jalan Tambak yang kita lewati dan dari arah flyover Pramuka. Di sini nanti layang LRT Jakarta akan berbelok. Nah, mungkin akan menarik untuk dilihat ya belokan dari layang LRT Jakarta karena tiang yang ada di sana di depan ya di kanan atau setelah dari stasiun LRT Jakarta Matraman itu arahnya ke arah Proklamasi. Dengan begitu maka sudut belokan mungkin ya sekitar 120 atau 130 derajat. Memasuki jalan yang menuju ke arah flyover Pramuka, di sini ada portal ataupun rangka besi yang membatasi tinggi kendaraan 4,2 meter. Karena rangka-rangka yang dipergunakan ya rangka baja di samping kita ini untuk pembangunan stasiun Matraman adalah 4,2 meter di atas tanah. Jadi kendaraan-kendaraan besar memang tidak diperbolehkan melewati area ini. Yang pasti bis Transjakarta itu juga memutar ya di sekitar Manggarai dan menuju ke Slamet Riyadi masuk ke jalan Matraman. Stasiun LRT Jakarta Matraman berada di samping kita. Kemudian tadi kita lihat bagian sisi bawah pilar-pilarnya sudah banyak yang selesai. Seperti yang kita diinformasikan oleh para petugas di Stasiun Rawamangun untuk pilar-pilar stasiun LRT di beberapa titik ya dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai itu ya untuk tiang panjangnya berbeda memang dengan layang LRT Jakarta yang hanya dipergunakan untuk trek. Nah, trek layang LRT Jakarta ada di samping dari sisi jalan flyover Pramuka ke arah selatan. Kita lihat di media ya untuk rekayasa arus lalu lintas dikarenakan proses pembangunan dari layang LRT Jakarta dan stasiun LRT Manggarai dimulai, maka proses tersebut telah disosialisasikan dan diimplementasikan pada tanggal 27 Januari tahun 2025 ini, tepatnya hari ini, kemudian akan berlangsung sampai 31 Agustus tahun 2026, kurang lebih 1,5 tahun dari sekarang. Jadi bagi masyarakat ataupun para sahabat, para netizen, para pemerhati transportasi yang melewati area ini dapat mencari jalur alternatif dikarenakan area ini mungkin akan sangat padat terutama pada pagi hari dan juga sore hari karena Jalan Sultan Agung mungkin merupakan jalur singkat menuju ke arah Kuningan, ke arah Sudirman yang juga tidak termasuk dalam ganjil genap Jakarta. Di liputan 6 juga dijelaskan arus lalu lintas yang sudah direkayasa ada 4 ya. Yang penting yang pertama tadi dari arah Duku Atas dari arah barat menuju ke Tebet ya itu harus berputar terlebih dahulu di depan terminal Manggarai yang tadi masih ditutup berarti berputar di Jalan Tambak.
Kemudian yang ke arah Matraman tinggal lurus seperti biasa, hanya ada manuver sedikit. Nomor 2 yang dari arah timur Matraman yang menuju ke Duku Atas ya diluruskan ke arah Sarjo, tidak lagi lewat di depan Pasaraya dan juga Rumah Sakit Agung Kepertigaan, tetapi putar balik di depan Toba Dream masuk Jalan Minangkabau. Yang nomor 3 dari arah selatan ya Tebet, kemudian Saharjo Pancoran yang akan menuju ke Matraman tinggal mengikuti arus lalu lintas dan satu arah di depan Rumah Sakit Agung Pasaraya. Kemudian bagi yang kendaraan di Jalan Minangkabau Timur yang tadinya satu arah ke selatan ke arah pom bensin SPBU, itu semuanya sudah satu arah ke utara. Lalu dilanjutkan informasinya tadi yang kita sempat bahas, yaitu tahap-tahapan pembangunan pekerjaan yang ada serta rekayasa arus lalu lintas di sekitar pertigaan, titik temu Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Tidak banyak perbedaan-perbedaannya, hanya saja mungkin lebar lajurnya mungkin akan membesar dan mengecil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Terutama kalau stasiun ya, pada saat pembangunannya masif maka ada area yang akan sangat lebar dan bahkan akan lebih panjang rekayasa-rekayasanya. Beberapa waktu lalu kita sempat naik bis Transjakarta di sekitar Manggarai menuju ke arah Pasar Rumput. Bagian tengah jalan di sini sudah ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Nah, area ini juga di sisi utaranya yang tadi ke arah pinggir kali sudah ditutup total. Di bagian depan sana di pertigaan dipasang barrier beton dan sampai ke sisi pinggir halte dari Transjakarta Manggarai. Bagian tengah ini sudah mulai diratakan ya, tadinya di sini ada pagar dan lainnya. Masih sedikit area yang ditutup dengan barrier beton dan panel, kemungkinan akan ke arah jembatan yang ada di sana yang dipergunakan warga menyeberang. Nah, di titik ini di banyak motor yang ada di sini ya, kemudian juga ada kendaraan yang mungkin tidak sabaran. Jadi akan ada tiang-tiang pilar-pilar dari stasiun LRT Jakarta Manggarai menjelang masuk ke Sultan Agung dari arah Terminal Manggarai. Di sini benar-benar menyempit dan di depan itu hanya ada sisa satu lajur saja. Jadi arus lalu lintas pasti akan mengalami kepadatan dan antrian. Area di bagian dalam yang tadinya masih banyak pagar di sini sudah rata dan sudah mulai ada penempatan dari alat-alat berat. Ini salah satu bis Transjakarta Koridor 4 Pulau Gadung ke Galunggung atau ke arah Duku Atas juga ya. Bagi yang tidak dapat mencari alternatif atau tetap harus melalui jalan ini, dibutuhkan kesabaran dikarenakan antri menuju ke lajur yang sudah disiapkan. Di bagian ujung ini masih dibuka ya, lajurnya masih agak lebih lebar yang disisakan untuk jalan kendaraan, namun nanti akan menyempit ya, dan semakin banyak antrian kendaraan yang mungkin mengalami kepadatan melewati area yang ada di sini. Tampak di bagian dalam area konstruksi sudah ada kotak-kotak kontainer ya, tadi ada tangki serta tangki air ya yang dipersiapkan. Biasanya tangki-tangki air ini untuk memudahkan proses drilling atau pengoboran bore pile yang dikerjakan. Plat-plat besi ditaruh di atas tanah. Tampaknya dipergunakan bagi alat-alat berat yang ada di sini untuk bergerak, termasuk dump truck. Besi-besi fabrikasi yang sudah dirakit kemudian berbentuk bulat itu siap dimasukkan ke casing ya, ataupun pipa besi yang ditancapkan ke dalam tanah sudah digali, kemudian dilanjutkan dengan pengoboran dan dengan beberapa cengkraman ke bawah ya dari tiang-tiang panjang, maka ada pondasi yang di atasnya berdirilah pilar-pilar layang LRT Jakarta. Ini tadi kren-kren yang kita lihat dari jalan seberang. Kren-kren ini berfungsi untuk mengangkat material seperti pipa besi, kemudian material lainnya yang mendukung proses pembangunan layang LRT Jakarta secara keseluruhan.
Kita pindah ke media sosialnya para stakeholder ataupun perusahaan-perusahaan yang bergabung membangun layang LRT Jakarta. Progres-progres di Desember tahun 2024 ataupun di akhir tahun 2024. Di bawah manajemen Jakpro, di mana proses pembangunan tadinya dimulai dari akhir Oktober ya, groundbreaking 2023. Dan sampai saat ini telah 14 bulan lebih, maka proses-proses pembangunan telah menampakkan hasilnya. Bahkan untuk uji coba trek sendiri juga sudah dilakukan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas. Dari gambar dapat kita lihat ada girder-girder yang menggunakan beton ya, ataupun PCI girder yang beton, dan juga ada girder-girder yang terbuat dari baja. Hal ini disesuaikan dengan fungsi. Untuk yang pilarnya cukup jauh yang harus disambungkan itu menggunakan girder baja ataupun steel box girder. Kemudian yang lebih dekat menggunakan girder beton. Nah, ini pada tanggal 30 September lalu dilakukan uji coba trek dan menggunakan kereta MRV ya. Itu juga sukses dilakukan, tinggal melanjutkan dari trek berikutnya, dan di tahun 2025 trek tersebut akan selesai. Di gambar ini di Oktober ada kunjungan dari Wakil Presiden terpilih ya, Gibran Rakabuming Raka ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Juga ada dari MURI ataupun Museum Rekor Indonesia, karena tes trek dari LRT Jakarta ini paling cepat dibandingkan dengan lainnya. Bagi yang ingin mengetahui lebih lengkap dari evolusi ataupun seterusnya pembangunan layang LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, bisa dilihat di media sosialnya Tori Transit. Untuk layang LRT Jakarta sudah dimulai 2019 dan dari arah Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome yang sekarang diteruskan ke arah Manggarai. Kemudian 2023 itu layang LRT Jabodebek dari arah Duku Atas sampai ke arah Bekasi Jatimulya, dan juga dari arah Duku Atas sampai ke arah Harjamukti yang ada di Cibubur. Nah, ini yang kalau bisa ke depannya tersambung antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodebek di kawasan Duku Atas. Duku Atas sendiri ke arah Manggarai itu masuk fase 1C, dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan ya, agar tersambung antara moda transportasi yang ada ya, khususnya moda transportasi massal. 2023 ini adalah kelanjutan dari Velodrome. Pada tanggal 31 Oktober dimulai groundbreaking oleh Pak VJ Gubernur dan Pak Menteri Perhubungan, dan itu meneruskan Velodrome sampai ke arah Manggarai. Ini yang fase 1C, rencana di 2028 ya. Ini berdasarkan informasi di media sosialnya Tori Transit. Bisa saja berubah tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau bisa diteruskan langsung akan lebih baik. Dari arah Pegangsaan 2 ini mungkin di 2030 itu menuju ke arah Sunter, melewati Boulevard Kelapa Gading dan sampai ke JIS ataupun Jakarta International Stadium. Fase 2 dari LRT Jabodebek juga di tahun 2030 kalau sesuai rencana akan terus ke Bojongnangka, Gunung Putri ya, Sentul serta Bogor. Bogornya ada di mana? Bogornya ada di ujung terminal Baranang Siang. Ya, di sana akan terintegrasi dengan rencananya tram yang ada di Bogor. 2033 ini yang akan melanjutkan layang LRT Jakarta yang tadi Velodrome ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ya, melewati Jalan Pemuda Pulau Gadung, Klender, Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Kalimalang, dan sampai di Halim. Mungkin juga wushnya ya sudah sampai dilanjutkan menuju ke Misal ke arah timur, apakah Semarang atau ke arah Jogja terus ke Surabaya. Semoga begitu. 2040 yang tadi dari JIS ini dilanjutkan menuju ke arah Kemayoran ya, Raja Wali. Sedangkan di tahun 2040 juga ada kelanjutan dari LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas menuju ke arah
Palmerah Senayan, atau yang ke arah Tomang, Grogol, dan nanti akan melewati area Daan Mogot, terus ke arah Kamal, menyusuri tol dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang diakomodasi oleh kereta bandara dan menggunakan jalur kereta yang sama. Ini secara keseluruhan ditambah MRT Jakarta fase 3 Timur Barat. Namun realisasinya kita akan lihat ke depan. Kita berharap moda transportasi massal akan terus dipercepat pembangunannya bagi Kota Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.